JBL, nah balik lagi bersama gua Debbie Susanto di SPP, si paling pandit. Di segmen kali ini gua mau ngebahas tentang sektor gua, mixed double, tapi gua ngebahas dari awal nih tentang gimana mixed double ini terbentuk di Indonesia dan era-era kejayaan mixed double kalau versi gua ya. Kalau versi kalian kan aku nggak tahu, tapi ini versi gua. Nah, kita ngebahas dulu tentang mixed double ini. Ikonnya itu adalah sebenarnya Kokris. Siapa sih yang nggak kenal sama Kokris alias Christian Hadinata? Kalau aku ngebahas tentang Kokris doang nih, kalau aku harus ngejabarin satu persatu tentang prestasinya, kayaknya bakal habis satu segmen. Jadi aku akan memperkerucutkan prestasi-prestasi yang udah pernah diraih sama Kokris. Kalau kita dengar nama Kokris ini pasti dengarnya nama Imelda Wiguna. Tapi sebelumnya itu sebenarnya banyak banget pasangan-pasangan yang juga meraih juara-juara yang besar ya, bisa dibilang besar gitu sama Kokris. Kalau kita lihat pertama kali Kokris itu berpasangan di mixed double bersama Retno. Nah kalau kita lihat prestasinya juga nggak kaleng-kaleng karena bisa mendapatkan kejuaraan Asia di tahun 1971. Di masa itu, di era itu tuh memang Kokris tuh kayaknya luar biasa banget deh. Karena udah main rangkep, dua-duanya juara. Kokris itu adalah salah satu pemain yang bisa dibilang paling lengkap lah skillnya. Karena bisa main ganda putra, bisa main ganda campuran juga. Nah, berlanjut setelah itu ganti pasangan dengan Regina Masli, juga juara Asian Games. Jadi juaranya tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Kejuaraan yang event gede-gede gitu yang bisa didapetin sama seorang Christian Hadinata. Selesai dari Regina, lalu berpasangan dengan Imelda Wiguna. Nah, ini tuh banyak banget yang tahu bahwa Kokris adalah berpasangan sama Ciim. Nama panggilannya kan Ciim. Karena ya itu tadi dia juara All England, terus juara dunia juga di tahun 1980, juara SEA Games juga di tahun 1985. Jadi banyak banget hasil-hasil yang ditorehkan oleh pasangan ini. Berlanjut terus pernah juga berpasangan dengan Ivan Ali di tahun 1982 dan juga meraih juara Asian Games. Nah, jadi sebenarnya Kokris ini adalah pelopor ganda campuran karena sebenarnya di Indonesia dulu tuh nggak ada yang namanya sektor ganda campuran, hanya ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, sama ganda putri. Nah, kalau ganda campuran ini cabutan doang ibaratnya. Misalnya dari ganda putra terus berpasangan sama anak ganda putri atau tunggal putri. Jadi dicabut-cabut aja, tapi yang memang luar biasanya itu juara terus aja, bener-bener skillnya pemain kita itu bisa dibilang di atas rata-rata waktu itu. Nah, setelah di eranya Kokris udah selesai, pergantian lah, akhirnya Kokris memegang sektor, mau membangun sektor ganda campuran. Jadi mulai ada sektor ganda campuran terpisah dibanding yang lain. Jadi ada 5 sektor tuh, udah mulai ganda putra, ganda putri, tunggal putri, terus ada ganda campuran. Jadi udah bukan cabut sana cabut sini, jadi benar-benar ada difokuskan di ganda campuran. Nah, waktu itu yang ngebantu untuk ngelatih adalah Kak Richard Mainaki. Nah, pada saat udah ternyata berjalan nih kayaknya bisa. Akhirnya Kokris ngasih tugas untuk Kak Richard. Nih bisa nggak lu megang ganda campuran dari yang nggak dianggap sama sekali jadi salah satu andalan Indonesia. Karena kalau denger cerita dulu itu ibarat kalau kayak uang kontrak lah, misalnya ada uang saku. Jadi satu loyang pizza itu biasa dibagi 5 nih. Tapi ganda campuran itu pasti dapat slice paling kecil karena dianggap sektor buangan, sektor ya lu nggak jadi di sana, lu nggak jadi sini, dijadiin satu. Nah, itu awal mula ganda campuran terbentuk. Nah, di situ juga Kak Richard ternyata termotivasi untuk membuat ganda campuran ini bisa dipandang dan bisa menjadi salah satu tumpuan Indonesia. Maka waktu itu dibentuklah pasangan Trikus dan Minarti Timur. Nah, pasangan ini juga bisa dibilang booming banget karena prestasinya itu luar biasa. Mungkin kalau sampai sekarang pun susah ya ada yang bisa menyamai prestasi mereka gitu. Kalau kita lihat Mas Triko sama Ci Minarti Timur ini punya 2 pribadi yang berbeda, beda banget di lapangan cara bermainnya, dari karakternya itu benar-benar 2 orang yang sangat berbeda, tapi luar biasanya itu mereka bisa menyatukan itu, bisa memadukan itu di dalam lapangan. Kalau kita lihat nih prestasinya, ini adalah mulai masa-masa juga kejayaannya mixed double nih, dimulai setelah dari Kokris, dimulai lagi dari regenerasinya Minarti Timur sama Trikus.
Kalau kita lihat nih, Mas Triko sama Ciminarti pernah juara dunia di tahun 1995. Terus 5 kali juara Indonesia Open, 5 kali nih. Itu adalah susah banget deh untuk kita bisa mencapai itu sekarang, 5 kali juara Indonesia Open. Juga juara SEA Games, terus juga dapat medali perak di Olimpiade Sydney tahun 2000 karena kalah sama Zhang Jun sama Gao Ling. Sebenarnya nyaris sih, itu nyaris bisa dapat medali emas gitu, karena bener tinggal beberapa poin lagi, tapi ya itu tadi hokinya belum ada lah kalau kata orang. Akhirnya bawa pulang medali perak. Nah akhirnya setelah tahun 2000 itu Ciminarti Timur tetap main sebenarnya sama Mas Bambang sampai di tahun 2002 dan sempat juga juara Indonesia Open. Setelah itu mulailah dicari pasangan-pasangan regenerasi untuk menggantikan Trikus sama Minarti. Akhirnya dipasangkanlah Nova Widianto sama Vita Marisa. Hasil mereka juga sebenarnya baru dipasangin udah banyak banget menorehkan prestasi dan sangat menjanjikan sih bisa dibilang, karena mereka udah juara Jepang Open, terus juga kejuaraan Asia gitu. Jadi bener-bener dilihat wah prospeknya nih ada. Tapi ada kendala di tahun 2004 di mana akhirnya Civita cedera bahu gitu. Jadi akhirnya harus operasi, vakum cukup lama. Yang memutuskan juga akhirnya kayaknya Kanova ini harus cari penggantinya lah gitu, sambil menunggu Vita Marisa pulih kembali. Akhirnya singkat cerita waktu itu diceritain bahwa Cibutet itu sebenarnya masih main di ganda putri, tapi kayaknya tuh stuck gitu, nggak dapet hasil yang oke, selalu kalah di babak 1, babak 2 gitu, sempat down mau berhenti juga. Sampai pada akhirnya katanya dilihat waktu PON, Kak Richard itu ngelihat Cibutet main mix, dan di situ dia lihat wah ini anak ada potensi, berani lagi gitu kan. Maka waktu itu ditawarin lah, Tat kamu mau nggak nih main mix double sama Nova? Dan waktu itu Cibutet langsung bilang mau gitu. Luar biasanya itu nggak ada jipernya gitu, seorang yang masih junior, bener-bener masih junior deh, terus dipasangin sama Kanova gitu, dan langsung bilang oke. Dan memang kalau kita lihat prestasinya juga gila sih, memang mental Cibutet itu udah teruji banget lah. Karena kalau kita lihat prestasinya tuh juga banyak banget untuk Cibutet sama Kakedeng. Dia pernah juara SEA Games di tahun 2005 sama 2009. Terus juara dunia 2005, 2007. 2 kali juara dunia bersama Kakedeng. Indonesia Open juga sempat juara di tahun 2005. Juara Asia juga di tahun 2006. Terus juara perak Olimpiade Beijing di tahun 2008. Sebenarnya waktu itu ada 2 tuh, ada hampir bisa dapat 2 medali lah, karena waktu setelah cedera Civita akhirnya dipasangkan kembali karena lihat kayaknya prestasi Nova sama Butet ini bagus banget, akhirnya nggak dipecah, Vita dicariin pasangan baru. Nah Civita dipasangin sama Kavlandi. Waktu itu juga hasilnya sangat-sangat bisa dibilang baik, sampai mereka juga lolos di Olimpiade dan semifinal, tapi harus kalah ya, karena kalau Olimpiade kan nggak bisa 3 bersama gitu, jadi mereka harus tersingkir. Tapi nyaris sih, bisa dibilang nyaris, Indonesia hampir bawa 2 medali pada saat itu. Nah berlanjut di situ, setelah itu kita lihat bahwa Cibutet akhirnya ganti pasangan nih, karena Kakedeng memutuskan kayaknya udah deh di tahun 2010. Nah di tahun 2011 itu mulailah Cibutet dicariin tuh pasangan. Awalnya ada 3 nominasi nama nih. Ada Devin, ada Karijal, sama ada Owi. Jadi 3-3-nya nih udah dicoba latihan, dicoba tanding gitu. Sebenarnya hasilnya juga oke-oke semua. Jadi sobat weekend semua lah sama Cibutet. Tapi ternyata yang dipilih adalah seorang Tantoy Ahmad. Kenapa? Karena menurut Cibutet dia yang paling selengean nih. Dia yang paling cuek. Dan menurut dia bahwa dia butuh pasangan yang bisa cuek agar nggak minder pasangan sama seorang Liliana Natsir, di mana dia udah juara dunia, udah perak Olimpiade, udah kalau ngomongin hasil-hasil turnamen Opennya udah nggak bakal ada habisnya lah gitu. Jadi dia butuh seseorang yang nggak minder nih pasangan sama dia, dan dia lihat sosok Owi yang paling pas di situ. Maka regenerasi itu nggak putus, terus berlanjut lagi waktu itu. Dan ternyata hasilnya juga luar biasa ya. Baru dipasangin juga langsung juara SEA Games di tahun 2011. Juara dunia juga 2 kali sama Owi di tahun 2013 sama 2017. Dan yang luar biasa lagi adalah hat-trick All England dari tahun 2013, 14, 15.
Itu tuh bener-bener kayak puncak karirnya mixed double tuh kayaknya luar biasa banget, karena setiap turnamen kayaknya dapat aja gitu gelar. Terus sepanjang tahun tuh bisa dapat hasil-hasil yang luar biasa lah. Jadi bener-bener masa kejayaan mixed double itu nggak putus sampai di situ. Terus juga dapat perak di Asian Games di tahun 2014 gitu. Dan yang paling fenomenal adalah emas Olimpiade Rio di tahun 2016. Nah, tapi nggak sampai situ aja sih, nggak sampai Owi sama Butet doang. Karena kalau kita lihat sebenarnya regenerasi di zaman Owi sama Cibutet itu sangat berjalan, karena di mana kita memiliki kurang lebih 4 sampai 5 pasang di top 10. Waktu itu aku main sama Karijal. Terus juga ada Kofran, waktu itu masih main sama Pia, ada Ricky Ricci juga. Jadi bener-bener banyak banget, sampai pada tahun 2013 mixed double itu hampir aja mengukir sejarah di All England di tahun 2013, karena kita hampir all semifinal. Dimana waktu itu di 8 besar itu aku ketemu sama Suchen Majin, akhirnya menang rubber set. Terus Cibutet juga lawan Matusak, itu juga rame banget. Terus waktu itu ada Pia sama almarhum Uda Kido, itu menang juga lawan Sutket, rubber set 22-20, 22-20. Nah sebenarnya hampir all semifinal, karena sebenarnya ada Kofran sama Cisendi juga waktu itu yang harus kalah 3 game dari Zhangnan Zhou Yunle. Pada akhirnya semifinalnya itu aku Karijal itu ketemu Zhangnan Zhou Yunle, terus Cibutet ketemu sama Pia waktu itu. Tapi itu tuh benar-benar mengejutkan lah, seluruh dunia tuh sampai bilang, wah gila ya, ganda campuran Indonesia ini regenerasinya sangat berjalan. Bener-bener harus diwaspadain banget, karena selevel All England itu kita hampir loh all semifinal. Jadi bener-bener menurut aku regenerasi pada saat di zaman itu sangat-sangat berjalan, karena ya itu tadi di top 10 aja tuh bisa ada 4 sampai 5 pasang. Bahkan kalau kita lihat sekarang tuh mau masuk top 10 satu pasang aja tuh susah banget gitu. Nah masih di eranya Cibutet juga, akhirnya Karijal berhenti di tahun 2013, aku akhirnya gantilah sama Praven sebagai pelapis waktu itu. Dan sebenarnya tugasnya agak berat sih. Di tahun 2014 kita dipartnerin dengan target kita harus lolos di Olimpiade 2016. Jadi waktu kita hanya dikasih 1,5 tahun dengan nggak ada ranking sama sekali. Tapi kalau kita lihat sebenarnya menurut aku itu masih berjalan dengan baik tuh regenerasi, karena kalau kita bisa lihat hasilnya juga sebenarnya cukup lumayan gitu. Nyatanya bisa aku sama Ucok masih bisa dapat Asian Games di tahun 2014, bisa dapat perunggu, dapat Masi Games di tahun 2015, juara India Open, juara All England tahun 2016, juara Korea. Dan sebenarnya yang menjadi highlight adalah kita tuh dulu sering banget yang namanya all final gitu. Beberapa kali tuh sempat ketemu all final, jadi aku sama Ucok bisa ketemu sama Cibutet Owi gitu, kayak di Hong Kong waktu itu sama Indonesia Master. Terus juga bisa masih saling bahu-membahu lah di saat Cibutet nggak ikut, atau di saat Cibutet udah kalah, kita nih para pelapisnya masih bisa masuk. Misalnya kayak Cibutet udah kalah nih, terus aku sama Ucok masih bisa nih runner up kayak Australia, Thailand, Prancis, Swiss gitu. Jadi kita masih menutupi satu sama lain lah, masih bahu-membahu gitu. Nah itu masih terjadi di era saat itu. Ternyata terus abis itu di tahun 2019 akhirnya Cibutet mutusin pensiun, aku juga akhirnya mutusin pensiun. Tapi sebenarnya itu nggak keputus di situ, karena regenerasi tongkat ekstafetnya waktu itu ada di Owi sama di Ucok, ada di Praven gitu. Dimana Owi waktu itu mencoba mengangkat pasangan pemain muda, terus juga Ucok akhirnya berpasangan sama Melati. Nah kalau kita lihat memang hasil dari Owi kurang signifikan ya dengan pasangan barunya, mungkin dia nggak bisa menemukan sosok yang tepat gitu pada akhirnya. Jadi dia memutuskan kayaknya udah cukup, jadi tongkat estafetnya kasih ke Praven aja gitu. Nah kalau kita lihat juga hasil dari Praven sama Melly, mereka juga menurut aku bagus banget, sangat-sangat menjanjikan kala itu ya. Karena kalau kita lihat dia juga dapat emas SEA Games di tahun 2019, terus juga juara Denmark, juara Prancis, juara All England gitu. Jadi memang aku bisa bilang
regenerasi masih berjalan mulus di era Ucok sama Meli. Tapi karena ada ya faktor non teknis, akhirnya di beberapa pertandingan terakhir kita cukup harus berbesar hati bahwa nggak sesuai dengan ekspektasi lah, dan akhirnya ya itu tadi, mereka harus keluar dari PBSI, dan itu yang membuat menurut aku tongkat estafet itu keputus, karena sebenarnya itu masih eranya mereka harusnya untuk mengangkat junior-juniornya lah gitu. Nah sampai sekarang jujur kalau menurut aku pribadi untuk era regenerasi masih stop di Ucok sama Meli. Aku bukan mengecilkan pasangan lain, ya kan ada Dejan, ada Gloria, kalau kita lihat ada sekarang Rinov, ada Mentari, terus juga ada Rehalisa. Cuman menurut aku pribadi, ini opini aku pribadi, bahwa belum masuk di kategori regenerasi ini berjalan, karena hasilnya itu masih naik turun. Jadi kalau menurut aku pribadi, masa era-era kejayaannya mixed double itu masih terhenti di Praven sama Melati. Nah ini opini aku aja ya, kan opini kalian bisa berbeda. Nah menurut aku sih itu sih sedikit sejarah tentang ganda campuran. Nah kali ini segmen aku khusus ngebahas ganda campuran. Nah, kalian bisa juga kasih aku masukan, komentar, kira-kira mau ngebahas apa nih di minggu depan. Oke, segitu dulu pembahasan SPP dari aku. Sampai jumpa minggu depan.